Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyukru lillahi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fillah, akhwati fillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana hingga detik ini Allah masih berikan kita berbagai macam nikmat, sekalipun ada sebagian saudara-saudara kita dalam kondisi sakit. Pada hakikatnya itu nikmat dari Allah, yang mana seorang muslim harus meyakini sakit itu ada beberapa faedah yang bisa diambil, misalkan menggugurkan dosa, ya, dan faedah-faedah lainnya yang kalau kita bahas sungguh banyak nikmat yang seharusnya didapatkan bagi orang yang qadarullah dalam kondisi sakit. Dan juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana beliaulah qudwah kita, beliaulah suri tauladan kita, yang telah menunjukkan manusia yang awalnya dalam kegelapan menuju alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, alam yang penuh dengan keadilan dan lain sebagainya. Maka itu salah satu syukur, bentuk nikmat dari Allah Ta'ala. Allah utus utusannya dalam rangka membimbing manusia ke jalan yang benar, sehingga manusia bisa berjalan di atas kedamaian, berjalan di atas keadilan, dan juga bisa mencapai surganya Allah Ta'ala kala. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas sebuah kitab yang penting untuk kita ketahui atau untuk kita bahas, untuk memperbaiki akidah kita, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita terhadap akidah Islam. Karena ini penting, karena itu salah satu fondasi yang harus tertanam di dalam jiwa seorang muslim, itu tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebelumnya sudah dibahas tentang syirik, definisi dan macam-macamnya. Nah, ada yang syirik itu terbagi dua, ada yang syirik kecil dan juga syirik besar, ya. Adapun perbedaan keduanya di antaranya adalah syirik besar tidak itu seorang itu kekal di dalam neraka dan mengeluarkan seorang itu dari agama Islam, walaupun dia mengaku-ngaku, tapi kalau udah kesyirikan yang dia lakukan, maka secara otomatis dia nggak keluar dari Islam. Dan bedanya syirik kecil itu hanya tidak diterima ketika dia melakukan syirik kecil. Ini secara ringkas, ya, pembahasan tentang apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan sekarang kita lanjut dengan pembahasan sebuah tema anwa' asyirki al-akbar, ya, jenis syirik besar. Nah, sebelumnya syirik itu pembagiannya, definisinya sekarang dibagi lagi, ada syirik kecil, syirik besar, dan sekarang pembagian macam-macam syirik besar. Ini fokus dulu syirik besar, ya. Insyaallah setelahnya nanti juga akan dibahas macam-macam syirik kecil, ya. Asyirku akbar arba'atu anwa'in. Nah, syirik besar itu ada 4, ya. Ada 4 jenis, 4 macam yang insyaallah akan kita jelaskan secara gamblang apa saja itu yang 4 itu, dan ini diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Ta'ala. Al-awwal, yang pertama, syirkud dakwah, syirik dalam berdoa. Jadi ketika seorang itu berdoa, apakah betul-betul dia ikhlas kepada Allah, atau dia ada mencampur adukkan tujuannya kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Maka ini penting untuk kita ketahui. Jadi seorang itu berdoa, dilihat kondisinya,
Dan juga itu bisa kita ketahui tujuannya kemana, inginnya apa dari doa yang dia kerjakan. Kenapa ada kesyirikan di dalam berdoa? Jawabannya adalah karena doa itu bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi ibadah butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka otomatis bisa ibadahnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala. Ad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya kesyirikan di dalam berdoa itu adalah fa iza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri iza hum yusyrikun. Al-Ankabut ayat ke-65. Maka ketika raqibu, mereka terjebak fil fulki, terjebak di lautan yang luas, mereka berlayar terjebak di lautan yang luas. Maka dalam kondisi sempit, kondisi cemas, kondisi tegang tersebut, da'ullaha mukhlishina lahudin, mereka berdoa kepada Allah mukhlis, tulus hanya kepada Allah. Ini sifat orang-orang kafir ya. Ketika mereka terjebak dengan kesusahan, terjebak dengan kesempitan hidup, maka mereka tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Namun falamma najjahum ilal barri izahum yusyrikun, ketika kami, kata Allah, najjahum, selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba izahum yusyrikun, mereka melakukan kesyirikan. Yang awalnya mereka tulus ikhlas berdoa kepada Allah karena kondisi sempit, butuh kepada Allah. Ketika kondisi lapang, mereka diselamatkan Allah, mereka kembali melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Maka seorang muslim jangan seperti ini. Ini sifat orang-orang kafir. Ketika susah mereka mengadu kepada Allah, ketika sudah senang, gembira dan lain sebagainya, mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Mereka meninggalkan doa kepada Allah. Bahkan wala'iyyazubillah berdoa kepada selain Allah. Kita sebagai seorang muslim, apapun kondisi kita, baik kita ada kondisi susah, senang, semuanya selalu bergantung kepada Allah. Jangan seperti sebagian orang ketika senang dia lupa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Kita sempit baru ingat masjid, ketika susah baru tahu baca Al-Quran, baru tahu berdoa, baru tahu tahajud dan sebagainya. Ketika senang mereka pergi kemana, berpesta pora dan lain sebagainya. Nah, ini sifat yang tidak baik. Jadi seorang muslim itu harus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah apapun kondisinya. Nah, ini ya. Jadi ini kesyirikan di dalam berdoa bentuknya seperti ini, yaitu ketika senang dia lupa kepada Allah, ketika sempit baru ingat kepada Allah. Ini termasuk kurang adab kepada Allah Ta'ala. Kita ambil secara logika aja kepada manusia. Apakah manusia senang ya? Seperti itu enggak. Ketika butuh baru dia tegur sapa ya. Ketika butuh sesuatu dia sok akrab gitu. Tapi ketika sudah lepas kebutuhannya, sudah dipenuhi, dia lupa terhadap orang yang dia minta pertolongan. Ini kan termasuk tidak bersyukur ya, tidak bersyukur. Nah, ini bentuk syirik yang pertama ya, syirik dalam berdoa. Ats-tsani, syirik yang kedua, syirkun niyyah wal iradah wal qasdi, yaitu syirik di dalam niat kita, niat wal iradah, keinginan, wal qasdi dan juga maksud ya. Jadi ada niat, ada iradah, keinginan, wal qasdi dan maksud. Nah, al-dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah, jadi ada seorang itu dia di dalam niatnya melakukan kesyirikan juga. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang yuridul hayatad dunya, punya keinginan terhadap kehidupan dunia, wazinata dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan sempurnakan dari apa yang mereka amalkan,
fiha wa hum fiha la yubakhasun, di dalamnya dan mereka di dalamnya la yubakhasun, tidak dirugikan. Artinya mereka melakukan ibadah untuk kepentingan dunia. Salat misalkan yang sering itu salat duha agar dimudahkan rezekinya. Dia butuh sesuatu, dia salat tahajud, rajin salat tahajud. Ketika keinginannya sudah terpenuhi, dia enggak salat tahajud lagi. Nah, jadi ibadah yang dilakukan itu semata-mata untuk mengharapkan kehidupan dunia. Nah, ini Allah akan kasih sempurna, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakhasun, tidak akan dirugi. Dia berharap dari ibadah yang dilakukan dimudahkan Allah, untuk kehidupan dunianya Allah kasih sempurna. Tapi apa yang kata Allah di ayat selanjutnya? Ulaika allazina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang beribadah hanya mengharapkan kehidupan dunia, laisa lahum fil akhirah, enggak ada bagian mereka nanti di akhirat, enggak ada bagian mereka. Illa an-nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, maka batallah, terhapus ma sana, apa yang mereka kerjakan, fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Enggak ada. Mereka berharap, istilahnya mereka isti'jal, seharusnya pahala ibadah yang dia kerjakan, dia berharap nanti di akhirat yang akan dia dapatkan, tapi dia isti'jal, tergesa-gesa, dia ingin pahala ibadah yang dia lakukan, dia ingin dapatkan di dunia. Ya, apa yang didapat lagi di akhirat? Karena dia sudah dapatkan di dunia, dia sudah minta di dunia, ya Allah kasih. Tapi di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan. Jadi kita berusaha bagaimana ibadah yang kita kerjakan di dunia ini, kita berharap nanti di akhirat untuk mendapatkannya. Pahala yang sepantasnya kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi berusaha niat kita, iradah kita, maksud, qasdi kita, bagaimana setiap ibadah yang kita kerjakan berharap pahalanya itu nanti kita dapat di akhirat, bukan di dunia ini. Jadi di dunia ini apapun kondisi kita, miskinkah, kayakah, sedang-sedangkah, tidak peduli, yang penting kita bertakwa kepada Allah dan juga berharap pahala ibadah yang kita kerjakan nanti kita terima di akhirat. Jadi jangan kita habiskan, kita sia-siakan ibadah pahala ibadah yang kita kerjakan itu kita ambil secepatnya sehingga kita tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, ats-tsalis asyirku at-ta'ah, syirik dalam ketaatan kepada Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. At-Taubah al-ayah al-wahidah wa salasun. Allah Ta'ala berfirman tentang kesyirikan dalam ketaatan. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan akhbarahum, pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, rahib-rahib mereka, kalau istilah misalnya ulama-ulama mereka, ustaz-ustaz mereka, arbaba min dunillah, bagian dari selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka jadikan itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budu ilahan wahidan, kecuali menyembah ilah yang satu. La ilaha illahu, Allah ulangi lagi, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, yang pantas disembah, diibadahi, illahu, kecuali dia, itu Allah Ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, di sini
penting untuk kita ketahui. Jadi mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum itu bukan mereka menyembah pendeta-pendeta mereka. Bukan mereka tunduk sujud kepada pendeta mereka. Kan tetapi ditafsirkan di sini wa tafsiruha allazi la iskalah fi. Tidak seperti itu permasalahannya. Ta'atul ulama wal 'ubbad bil ma'siyah, yaitu mentaati ulama, mentaati ahli ibadah di dalam maksiat kepada Allah. Jadi hakikat orang menyembah di sini, jadikan Tuhan selain Allah, bukan sekedar bersujud, berdoa kepada selain Allah, tapi mengikuti mereka dalam hal-hal yang ditentang oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pada hakikatnya dia menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita lihat di sekitar kita, ada seorang ulama yang dianggap alim, tapi di dalam akidah dia melenceng, di dalam ibadah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang itu mengikutinya, pada hakikatnya dia itu menjadikan ustaz tersebut, alim tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Ini diambil dari sebuah kisah bagaimana kama fassaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Bagaimana menafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hatim ibn Adi ibn Hatim, dia ini seorang Yahudi yang masuk Islam. Lamma sa'alahu faqala, terkala dikatakan kepada mereka tentang apakah kalian menyembah ahbarahum, apakah kalian menyembah pendeta-pendeta? Apa kata Adi bin Hatim? Lasna na'budun, kami tidak menyembah mereka, tapi kami tidak beribadah kepada mereka. Fazakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil maksiyah. Maka dia menyebutkan bahwasanya kami kepadanya, bahwasanya ibadatahum, kami menghambakan kepada mereka itu dalam ketaatan kepada mereka, fil maksiyah, di dalam maksiat. Jadi kita sebagai manusia yang dianugerah akal, ketika kita melihat seorang tokoh yang dianggap ulama tapi dia melenceng dari kebenaran, jangan diikuti. Jangan karena saking fanatiknya tidak peduli. Itulah sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka tidak peduli, salah diikuti aja. Kita punya akal. Akal ini dipakai untuk membedakan mana hak, mana yang batil. Makanya kita diperintahkan iqra, belajar, membaca. Jadi bukan ikut-ikutan saja. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah 3 ya yang kita jelaskan. Kemudian yang terakhir, ar-rabi syirku al-mahabbah, kesyirikan di dalam cinta, ya, cinta. Jadi cinta ini bagian dari ibadah kepada Allah, cinta dari hati, ya. Itu ibadah hati. Jadi ibadah itu ada ibadah zahiriyah, ada ibadah batiniyah. Penting bagi kita jangan sampai kita salah mencintai, ya. Salah mencintai akhirnya nanti kita akan celaka sendiri. Dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Al-Baqarah al-ayah al-khamisah wa situn ba'da miyah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165. Dan sebagian manusia, kata Allah, ada orang yang menjadikan selain Allah itu andada sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai apa yang mereka jadikan selain Allah itu tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi diiringi mereka cinta kepada apa yang mereka jadikan tandingan selain, juga mereka mencintai Allah. Adapun seorang muslim itu sangat cintanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kecintaan itu harus kita peruntukkan hanya untuk Allah Ta'ala, bukan selain Allah. Kepada manusia kita cinta, tapi cinta kita pada manusia itu karena Allah, itu kembali kepada Allah. Jadi bukan sekedar cinta. Ingat, cinta itu bagian dari ibadah hati. Jadi kalau namanya ibadah, kita harus
berdasarkan dalil bagaimana cinta kita itu berbuah pahala kepada Allah Ta'ala. Baik, inilah macam-macam dari syirik besar. Kita berharap kepada Allah semoga Allah menghindari kita dari kesyirikan seperti ini, dan kita harus lebih waspada supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Yang mana kesyirikan yang 4 ini kita ulangi lagi, yaitu syirik dalam berdoa. Jangan sampai kita hanya berdoa ketika kita kondisi sempit, kondisi lapang, kita lupa kepada Allah. Kemudian syirik dalam niyah, bagaimana kita beribadah kepada Allah agar ibadah kita berbuah pahala dan bisa kita nikmati nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Jangan sampai kita mengikuti seorang yang dianggap alim tapi keliru di dalam memahami agama, maka kita tinggalkan. Kita cari orang yang lurus akidah, lurus ibadah, lurus pemahamannya, sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah syirik dalam cinta, bagaimana kita betul-betul mencintai Allah dan jangan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan juga menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah kecintaan kepada Allah, dan juga jangan sampai sedikit kesyirikan-kesyirikan itu menempel di hati kita, dengan cara senantiasa berharap kepada Allah, berdoa supaya Allah bimbing hati kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.